Smart FM presents Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Kita tahu perhelatan Olimpiade Paris 2024 masih terus berlangsung dan kita lihat bagaimana kelihayan dari para atlet untuk berebut gelar juara, medali-medali yang didapatkan oleh mereka. Tapi ternyata Smart Listeners, tidak hanya atlet yang harus kita lihat, tapi bagaimana di baliknya ada seorang coach, seorang pelatih yang meramu bagaimana permainan mereka bisa sebagai situ. Hingga akhirnya sang atlet bisa mengeksekusinya dengan baik, dengan perfect, dan mereka bisa menjadi juara. Selamat pagi Smart Listeners, selamat hari Kamis lagi. Di kesempatan pagi hari ini, ngobrol pintar kita dalam Smart Emotion. Saya Tasya Rustama akan menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan. Kita akan berbincang dengan tentu saja Bapak Emosi Smart FM, Pak Anthony Dio Martin. Selamat pagi Pak Anthony. Hai Mbak Tasya dan juga Smart Listener dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Yes, salam antusias dari studio dan mudah-mudahan selalu semangat. Selalu semangat, selalu antusias begitu ya Pak Anthony ya, untuk mengikuti, apalagi topik kita di kesempatan kali ini relate banget nih dengan apa yang sekarang sedang terjadi begitu kan. Yes. Olimpiade Paris 2024. Betul, dan masih berlangsung. Masih berlangsung. Indonesia sudah dapat perunggu satu. Perunggu satu ya, luar biasa. Georgie. Yes, badminton. Yes, badminton. Lumayan ya. Semoga bisa mencatatkan medali-medali lainnya. Bener. Hingga bisa dapat medali emas begitu. Betul. Karena Olimpiade begitu kan ya. Ini prestis banget. Oke, Yes. Pak Anthony, sebelum kita share dan menjelaskan lebih lanjut begitu ya seputar topik di pagi hari ini, izin saya untuk sharing pertanyaan kepada Smart Listeners. Untuk Anda yang ingin bergabung Smart Listeners, boleh ayo 0812111299 bisa menjadi link Anda untuk bergabung. Pertanyaan saya adalah, siapa sih Smart Listeners menurut Anda orang yang berjasa di kehidupan Anda sebagai coach Anda, yang melatih Anda, memberikan masukan hingga Anda bisa seperti sekarang ini? 0812111299. Silakan bergabung bersama dengan kami. Oke, Pak Anthony, great business lesson from sport coach, ya kan? Yes. Ini menjadi topik kita di kesempatan pagi hari ini. Kenapa mengambil hal ini, mengambil topik ini? Apakah relate gitu dengan Olimpiade Paris yang sekarang masih berlangsung? Betul. Yang pertama-tama alasannya adalah karena masih relate, masih berurusan dengan Olimpiade Paris yang masih beberapa minggu baru selesai. Ya, dan kalau kita bicara tentang topik ini sebenarnya adalah kita seperti tadi sudah disampaikan oleh Mbak Tasya, yang kita lihat, yang kita saksikan adalah para atlet yang berlaga. Tapi sebenarnya di balik itu yang harus kita ingat juga adalah ada para coach, pelatih-pelatih di lapangan yang sebenarnya juga spot jantung juga sebenarnya. Ini bisa nggak bagaimana caranya menyiasati. Jadi sebenarnya itu sebabnya kenapa pada kesempatan pagi hari ini kita mau bicara mengenai bagaimana business lesson yang sebenarnya bisa kita petik dari sport coach, dari dunia olahraga sebenarnya. Oke. Ya. Baik. Apalagi hal yang mendasari hal itu, Pak? Jadi kalau kita perhatikan juga gini, contoh banyak coach yang sebenarnya bisa menjadi inspirasi. Makanya kenapa kalau di seminar, di workshop, seringkali dunia atlet itu kemudian dipakai, ditayangkan untuk menginspirasi dunia bisnis. Wow. Kalau kita perhatikan misalnya contoh sederhana, saya mau cerita deh pada pagi hari ini 2 contoh coach yang luar biasa. Dan pertama-tama tentunya kita tahu dong Mike Tyson. Okay. Ya, kita tahu si leher beton yang luar biasa. Tapi yang orang tidak banyak tahu adalah coach di balik itu. Ya, Chus D'Amato. Chus D'Amato adalah seorang coach yang pertama kali menemukan Mike Tyson ini di usia belasan tahun. Jadi bayangkan Mike Tyson itu anak yang sangat liar. Karena di usia bayangkan 13 tahun aja sudah 38 kali masuk penjara. Wow. Untuk kejahatan yang dilakukannya. That's Mike Tyson. Jadi itu benar-benar anak liar. Tapi waktu di penjara sebenarnya dia punya bakat berkelahi, bakat tinju yang luar biasa. Ya akhirnya kemudian diangkatlah oleh Chus D'Amato jadi seperti anak angkatnya sendiri. Dan disitulah dilatih. Bukan cuma soal teknisnya, tapi juga dilatih karakternya. Nah sayangnya waktu ketika Mike Tyson jadi juara dunia di usia 20-an itu, Chus D'Amato sudah meninggal.
Jadi dikatakan bahwa meninggalnya Chus D'Amato itu juga berpengaruh besar terhadap kacaunya kehidupan Mike Tyson sebenarnya. Jadi kita bisa melihat bahwa di balik kesuksesan seseorang, kalau kita dalam bisnis itu kan kita bicara mengenai orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, tapi di balik itu orang nggak tahu. Ya, orang-orang seperti kayak coach yang membimbing mereka. Bahkan Jack Welch aja yang kita sebut sebagai the best CEO, dia cerita bahwa setiap tahunnya dia selalu bertemu dengan coach untuk mengcoach dirinya. Ya, karena nanti kita akan bicara bahwa setiap orang itu pasti punya yang namanya blind spot, titik buta itu. Nah, kisah kedua yang saya mau ceritakan adalah salah satu coach yang legendaris, dianggap sebagai the best coach ever di dunia American football, Vince Lombardi. Itu namanya seringkali dikutip berulang-ulang, statementnya, kalimatnya, quote-quote-nya dipakai. Karena hampir semua tim yang di-coach sama si Vince Lombardi pasti sukses berhasil. Dia hidup di tahun 1960-an sebagai coach yang luar biasa American football. Dia pernah melatih yang terkenal itu Green Bay Packers itu, di coach dia sukses. Kemudian New York Giants juga 5 kali, malah Green Bay Packers itu sampai 7 kali, 7 tahun berturut-turut under dia. Sempat istirahat, kemudian diminta coach lagi satu tim yang nggak terlalu terkenal, sukses lagi. Jadi that's Vince Lombardi. Jadi kita mengatakan bahwa di balik keberhasilan kesuksesan, kadang kita lupa ada coach yang sebenarnya berjasa banget gitu. Kalau hari ini kita melihat di Olimpiade Paris, atlet-atlet yang sukses, jangan lupa yang harus kita tanya adalah siapa coach di balik mereka, kesuksesan mereka itu. Dan ada satu sebenarnya, kalau listener, kalau Anda termasuk penggemar film, ini film agak komedi, lucu, based on true story. Jadi kisah tentang sepak bola dari klub Samoa, American Samoa. Jadi dikalahkan pertama-tama, akhirnya butuh coach karena dikalahkan 31-0. Wow. Oleh Australia. Ya, bayangkan 31-0 itu, kebayang gak sih? Itu nonton gol sampai bosan kali ya. Dan itu kekalahan yang paling memalukan. Sampai akhirnya kemudian di film itu diceritakan, akhirnya mereka memutuskan untuk meng-hire seorang coach yang sama sekali tidak terkenal, sama sekali kemudian juga putus asa, mau nggak mau kan, daripada nggak ada kerjaan, ya udahlah coach lah American Samoa ini, ya namanya Thomas Rongen. Tapi akhirnya bayangkan, itu luar biasa. Target mereka cuma satu, pokoknya bikin 1 gol aja. Gimana caranya bikin 1 gol gitu ya, untuk kualifikasi Olimpiade waktu itu tahun 2014. Ya akhirnya gagal sih, tapi paling nggak mereka mencetak 1 gol. KPI-nya udah KPI masuk cuma ya. 1, betul. KPI-nya cuma sederhana 1 gol. Baik. Artinya gini loh, kalau kita perhatikan kisah-kisah seperti ini kan mengingatkan kita betapa berjasanya coach di dalam kesuksesan, keberhasilan. Maka dalam bisnis pun sebenarnya kita bisa memetik pembelajaran penting dari dunia seperti itu. Oke, Ya. baik. Jadi pertanyaannya Pak Antoni, coachnya yang hebat, mentornya yang hebat, Ya. atau bisnismennya atau atletnya yang hebat sebenarnya ini ya? Yes, betul. Nah, izin dijawab di sesi selanjutnya. Kemudian Yes. apa sih hubungannya begitu ya kalau Ya. kita kaitkan ke dunia bisnis? Ya. Dan kita jeda dulu sejenak ya, izin Pak Antoni dan smart listeners, kita jeda dulu. Nanti kami akan sambung kembali obrolannya. Anda pastikan ya untuk bergabung bersama dengan kami di 0812 11 12 959. Kita jeda untuk satu commercial break berikut ini. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network,
hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Great business lesson from Sport Coach. Smart listeners, masih menjadi topik kita di kebersamaan Smart Emotion di pagi hari ini. Dan Tasya Rustama masih menemani Anda, dan pastikan Anda bergabung di 0812 11 12 959. Pertanyaan hari ini Smart listeners, siapa sih menurut Anda orang yang berjasa di dalam hidup Anda menjadi coach yang membentuk Anda menjadi pribadi yang sekarang ini? Boleh untuk sharing pengalamannya. Sekali lagi 0812 11 12 959. Dari tadi cerita Pak Antoni, kayaknya coach ini bisa menemukan brilian begitu ya Pak Antoni ya. Bisa menemukan talenta-talenta atau hal-hal yang gak bisa dilihat dari sebenarnya orang tersebut berbakat begitu kan? Ya. Itu Betul. juga termanifestasi di dalam dunia bisnis kah? Tapi di sisi mananya? Ya, betul. Jadi benar banget Mbak Tasya. Jadi salah satu kehebatan seorang coach itu kan dia punya mata yang sangat jeli. Punya ketajaman untuk melihat sesuatu yang mungkin bahkan si atletnya sendiri Ya, nggak sadar. dia sadar. Ya. Jadi kita bukan bicara mengenai blind spot, titik lemah dalam arti titik lemah, tapi bisa blind spot dalam arti kekuatannya dia. Makanya hebatnya orang-orang seperti kayak Cus Yamato yang kemudian melihat keunggulannya Mike Tyson di mana, itu kan yang kemudian dipoles. Ya. Nah, begitu juga kalau kita bicara tentang dunia bisnis sebenarnya. Seorang leader, seorang pemimpin itu kan mesti tahu ini mungkin waktu sekarang itu belum kelihatan. Tapi kemudian akhirnya merasa bahwa ini bisa nih, mampu nih. Saya kasih contoh yang menarik. Jack Welch itu latar belakangnya kan technical. Dia itu engineering. Jadi pada waktu itu dia sempat mengajukan diri
sama atasannya. Atasannya dia sempat bilang sih, bagaimana kalau seandainya saya di marketing? Atasannya sempat ragu-ragu, tapi akhirnya kemudian mengizinkan. Karena kemudian setelah direnungkan, kayaknya ada peluang nih. Makanya kemudian dikatakan itu adalah salah satu keputusan terbaik yang pernah dibuat oleh General Electric, memberikan kesempatan kepada Jack Welch untuk masuk ke marketing dan ujung-ujung akhirnya bisa menjadi seorang CEO terbaik di dunia gitu. Ya, jadi benar Mbak Tasya bahwa salah satu hal yang harus dimiliki seorang coach itu aja kejelian seperti itu. Baik, jadi yang oke atau Ya. yang hebat itu kalau kita balik lagi ke dunia olahraga begitu Ya. Pak Antoni, coachnya atau atletnya sebenarnya. Jadi kalau dia di dunia olahraga itu memang sadis sih. Sadis dalam arti kalau sukses berhasil, biasanya yang dapat pujian adalah atletnya. Keren banget, dapat piala, dapat medali, dapat uang dan sebagainya. Tapi kalau udah gagal, ini coachnya gimana sih? Udah ganti coach aja. Setuju banget. Ya. Ini ya waktu Yes. sepak bola Indonesia Pak Antoni sebelum Betul. sukses sekarang kan? Iya. Coach Shin Taeyong Ya. sama Indra Syafri Betul. di kelompok umurnya masing-masing, habis deh sama netizen. Memang. Jadi yang dipersalahkan itu kan mereka gitu. Ya. Padahal ya mereka bikin strategi, tapi ujungnya eksekutor itu kan sebenarnya anak-anak asuhan mereka gitu. Ya. Tapi ya itulah. Dalam beberapa hal ini juga mirip-mirip di dalam bisnis juga. Kadang ketika sukses jualan dan sebagainya, yang dapat insentif dan sebagainya anak buahnya. Tapi ketika ada masalah dan sebagainya, ini gimana sih atasannya nggak bisa melatih mereka? Ya, jadi ada kemiripan sebenarnya. Baik, di antara keduanya ada hubungannya Betul. begitu ya Pak Yes. Antoni ya. Ya. Oke, apa sih kesamaannya begitu ya kalau kita mau lihat dan mau menelisik lagi begitu. Ya. Di antara coach dengan kita sebutnya apa? Coach juga di dalam bisnis atau mentor? Sama. Coach juga? Sama-sama istilah, sama-sama menggunakan istilah coach. Coach, Ya. oke. Coach Makanya dalam kalau kita dunia search olahraga? di Google gitu, ketika kita search coach yang mana dulu ini, business coach atau sport sport coach coach. nih, ya. Nah, karena keluarnya kurang lebih sama, istilahnya sama-sama coach. Nah, yang menarik adalah gini. Sebenarnya bukan bicara mengenai coach doang. Artinya kalau kita bicara tentang lebih besarnya lagi, dunia olahraga. Sama kan sebenarnya kalau kita bicara tentang dunia bisnis. Artinya gini loh, ketika seorang mengcoach seorang atlet, itu juga sama seperti seorang coach atau seorang pimpinan mengcoach anak buahnya. Satu mesti ada targetnya, mesti ada goalnya. Ya kalau dunia olahraga gampang, skornya lebih bagus atau jadi juara, itu target goalnya mesti jelas gitu. Nah sama kan gitu loh. Kalau kita bicara dunia bisnis itu kan di akhir sebuah periode berapa sih pencapaian targetnya berapa? Sama. Yang kedua yang sama juga adalah ada lagi nih. Seorang coach itu ya seorang pemimpin ya mirip seperti kan coach harus cerdik untuk bikin strategi. Ya, ini strateginya gimana nih? Apa yang mesti dilakukan dan itu dipikirkan sebelum di lapangan. Sama juga. Dan itu juga dipikirkan seorang pemimpin sebelum masuk dan kemudian berkompetisi. Jadi ada strateginya. Dan tadi juga sebenarnya adalah bagian yang menarik. Jeli melihat kemampuan tadi. Nah, fungsi seorang coach itu kan adalah sebagai orang yang berada di luar lapangan yang jeli melihat situasi. Juga jeli melihat kemampuan. Dialah orang yang sebenarnya tahu secara persis. Kayaknya ini bagus ditempatkan di mana, ini kemampuannya di mana, kelemahannya di mana. Dia mesti punya kejelian untuk itu. Makanya kemudian akhirnya ditaruh di tempat yang benar, maka atlet itu kemudian akan sukses dan sangat membantu. Sama kan sebenarnya kalau dalam dunia bisnis, orang ini cocoknya ditaruh di mana nih, posisi mana nih, pasnya di mana nih, sehingga akhirnya kemudian bisa bertumbuh dan berkembang. Nah saya sering kali bertemu di dalam organisasi Mbak Tasya yang kenapa nggak bisa optimal organisasi itu? Karena orang ditaruh di tempat yang salah. Dapat orang yang salah untuk memimpin bidang itu, passionnya nggak ada di situ. Leadernya ini passionnya nggak di situ. Akhirnya ya gitu-gitu aja gitu. Ya, dan saya banyak bertemu dengan organisasi itu. Saya bisa menyebutkan begitu banyak yang kesalahan seperti itu terjadi. Nah, siapa yang dipersalahkan? Ya orang yang menempatkannya itu. Pimpinan di atasnya yang nggak jeli untuk melihat orang ini cocoknya di mana. Nah, seorang coach harus mampu seperti itu. Atau atletnya nggak akan optimal. Kalau dalam bisnis, maka karyawan itu tidak akan optimal gitu. Nah, hal yang lain adalah gini. Dia juga harus bisa fleksibel untuk memberikan pengarahan.
Kan waktu ketika pertandingan terjadi, kan pemain itu udah sibuk dengan pertandingan gitu. Dan dia cuma fokus pada bagian-bagian kecil. Ya contohlah sepak bola. Kalau pemain udah bermain, fokusnya kan ke bola, mana sempat sih melihat keseluruhan. Nah coach karena dia di luar lapangan bisa melihat secara utuh. Ini situasinya bagaimana nih, ini kondisinya seperti apa sih. Kayaknya ini terlalu berbahaya, harus seperti apa. Dan dialah yang sebenarnya secara taktis bisa melakukan perubahan-perubahan. Artinya apa? Seorang pemimpin kan seperti itu. Ketika anak buahnya jualan, ketika manajernya jualan-jualan, kan udah sibuk jualan. Nah yang di atasnya itu harus melihat, gak nih situasinya berubah, kondisi landscape-nya berubah, apa yang mesti dilakukan, apa yang mesti dikerjakan. Dan si seorang pemimpin itu harus bisa fleksibel untuk merubah strategi. Ya, mirip kan gitu loh. Dan yang paling penting juga adalah tetap harus kasih semangat dong. Oke. Dan itu fungsi coach yang penting. Baik kalah maupun menang gitu, selalu ada pertandingan berikutnya. Karena kadang-kadang bagi seorang atlet itu kan down banget gitu. Udah berlatih setengah mati, menunggu momennya bertahun-tahun kalah gitu. Bagaimana seorang coach itu masih bisa tetap membesarkan hati. Atau misalnya contoh sebaliknya, mendapatkan kemenangan. Ketika mendapatkan kemenangan itu kan, biasa besar kepala dan itu bisa nggak move on dari kemenangan itu gitu ya. Padahal pertandingan berikutnya udah menanti. Makanya Vince Lombardi itu punya satu statement yang menarik, smart listener, Mbak Tasya. Dia bilang, kamu boleh menikmati kekalahan dan kemenanganmu 24 jam. Jadi Sehari doang. sehari nikmati. Kalau kamu meratapi kegagalanmu, ratapi sehari itu, kamu mau nangis jungkir balik terserah untuk meratapi kegagalanmu. Atau kalau mau menang, kamu bersorak-sorak, mau teriak-teriak selama 24 jam nggak apa-apa. Tapi setelah itu mulai lagi. Dan buat saya itu statement yang sangat bagus. Ya. Ya karena kadang-kadang kita yaitu terbuai di dalam kemenangan atau yaitu terburuk di dalam kekalahan. Ya. Nah, Vince Lombardi adalah seorang coach yang bisa bikin statement seperti itu. It's amazing gitu. Buat saya adalah hidup kan juga seperti itu. Ketika bisnis kita, sukses, apa dan sebagainya. Lama banget gitu. Euforianya lama ya. Lama banget gitu. Setahun gitu. Too long. Celebrate lagi. Aduh, nggak bisa habis. Nggak bisa habis. Bener. Ya, jadi kalau kita perhatikan itu kan mirip banget. Di dalam dunia bisnis pun kita harus punya mentalitas seperti itu. Baik. Ya. Berarti Pak Antoni seorang coach di dalam perusahaan. Ya. Kalau kita tahu di dalam Ya. dunia olahraga kan bisa terlihat nih secara jelas Ya. gitu kan. Dan seorang coach juga nggak bakalan turun untuk menjadi Ya. di posisi atlet kan, karena Betul. dia secara taktis memang menyusun strategi. Ya. Tapi kan ini cukup tricky kalau di dalam dunia bisnis Pak Antoni. Ya. Apalagi seorang leader begitu ya. Ya. Dia bisa aja nih turun ke bawah, mungkin Bisa. melihat bawahannya gregetan. Udah deh saya aja Ya. ngerjain. Jadi pembahasan kita minggu lalu ini soal Ya. Superman one man show. Betul. Nah ini gimana nih Pak Antoni untuk membatasi hal itu, untuk bisa memposisikan dirinya ya sebagai coach Ya. yang tidak hanya bisa melihat blind spotnya, Ya. tapi juga bisa membentuk timnya Ya. sedemikian rupa. Izin? Yes. Kita- Oke. Oke deh. Yes. Kita jeda dulu sejenak ya, Sure. Pak Antoni dan Smart Listeners. Untuk sesi selanjutnya tetap bersama dengan kami 0812 11 12 959. Masih kami tunggu atensi Anda. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube,
Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Smart FM Business and Inspiration. Anda yang ada di 8 kota jaringan Smart FM Network boleh bergabung di 0812 11 12 959 dalam Smart Emotion. Anda yang ada di Jabodetabek, selamat pagi. Selamat pagi juga Anda yang ada di Surabaya, Palembang, Pekanbaru, Medan, Makassar, Manado, Balikpapan, dan juga Banjarmasin. Selamat bergabung bersama dengan kami, masih berbincang seputar Great Business Lesson from Sport Coach. Anda punya nggak sih coach begitu ya di dalam kehidupan Anda yang bisa memberikan masukan, memberikan insight, kritik yang membangun hingga bisa menjadikan Anda seperti Anda yang sekarang? 0812 11 12 959. Oke, Pak Antoni, Yes. izin mungkin dijawab pertanyaan saya sebelumnya barusan tadi. begitu. Ya. Silakan. Jadi gini, Mbak Tasya, kalau kita bicara tentang coach, nanti kita akan bahas lebih detail lagi deh. Sebenarnya kita bisa mengatakan ada 10 tipe coach. Dan itu sangat tergantung kepada karakter pribadi si coach itu. Nanti kita akan cerita lebih lanjut. Nah, yang Mbak Tasya tanyakan itu termasuk salah satu jenis coach. Yang dia akan turun bersama dengan timnya, ya berjibaku gitu untuk melakukan. Nah, itu termasuk salah satu tipe coach sebenarnya. Tapi bagaimanapun juga artinya gini. Ketika pertandingan berlangsung, berarti dalam bisnis, berarti juga ketika bisnis berlangsung, coach harus tahu diri bahwa dia nggak bisa selamanya berada di lapangan gitu. Butuh orang coach yang berada di sudut lapangan yang bisa melihat dan memantau. Karena kalau semua sibuk, akhirnya kemudian semua terjebak di dalam operasional, nggak ada yang bisa punya helikopter view untuk melihat sebenarnya apa yang terjadi. Nah, salah satu fungsi coach yang harus dijalankan adalah itu. Dia bisa melihat dari skala yang lebih besar, helikopter view-nya dari pertandingan itu seperti apa. Sama di dalam bisnis juga seperti itu. Butuh seorang pimpinan yang bisa melihat dari helikopter view untuk melihat bisnisnya sekarang itu kondisinya seperti apa sih.
Karena bisa jadi staffnya, supervisornya, manajer udah sibuk bertarung di lapangan, jadi udah nggak tahu lagi apa yang terjadi gitu. Oke. Ya, jadi sebenarnya boleh sih sebenarnya sesekali lah seorang coach turun ke lapangan, ikut bersama-sama. Jadi timnya juga merasa, bos, Bernasib. si Pak Bos bersama dengan kita, Bersama. bareng sama kita. Jadi juga menaikkan spirit dan semangat kerja mereka kan. Berarti kalau di coach olahraga itu kan berarti menaikkan spirit bertanding gitu. Ya, berlatih bareng-bareng dan sebagainya. Tapi at the end, pertandingan yang sesungguhnya itu kan coachnya nggak akan terlibat gitu. Ya, iya. makanya dia harus bisa memberdayakan timnya. Oke, baik. Apa aja sih Ya. Pak Antoni tipe-tipenya kalau boleh dijelaskan lebih lanjut? Bener, bagus nih. Gini, Smart Lister, ini penting banget. Ini juga bisa jadi bahan refleksi. Kalau Anda jadi coach yang model seperti apa? Jadi ada model coach ini ada 10 ya, ini lama banget gitu. Mudah-mudahan aja sih, ya. cepet aja. Satu adalah tipe yang si programmer. Programmer itu tipe coach yang gimana Mbak Tasya? Dia tuh metodis. Jadi bayangkan programnya, pokoknya harus begini, terstruktur, ya tertata dengan rapi. Jadi ya dia suka menggunakan berbagai metode, ya orangnya lebih kaku. Pokoknya kamu harus menggunakan teknik. Kan ada ya. Kalau dia di dalam pemimpin bisnis itu dia yang suka melihat hasil. Ya orangnya pintar, memang cerdas gitu. Ya pokoknya dia fokus ke form, mengisi gitu loh. Jadi hanya melihat pertandingan seperti apa dan sebagainya, benar-benar sistematis gitu. Jadi pemikir gitu. Ada coach yang seperti itu, Oke. ya metodis gitu. Kalau untuk ke satu tujuan jalannya ABC mau CDE nggak boleh ya? Nggak boleh. Harusnya Ya, ABCD ABC, langsung. Betul. Dia betul-betul. Dia terstruktur. Ya orang-orang seperti ini. Bagus nggak? Bagus sih. Ada orang. Jadi coach ini membuat orang ini kan coach pintar gitu. Dia menggunakan analisa. Makanya dia disebut dengan programmer gitu. Nah, yang kedua, ini yang sebenarnya tadi Mbak Tasya tanyakan. Itu si atlet. Biasanya coach modern seperti ini dulunya adalah dia mantan atlet Oh, yang iya. jadi coach. Jadi Gak tahan sebenarnya- pengen ikutan. persis banget. Jadi dia lebih suka mengajar, dia memberikan contoh dia langsung di lapangan. Gini loh, kalau dribbling bola tuh seperti ini. Ya, apa yang mesti dilakukan? Dia banyak di lapangan berlatih bersama dengan timnya. So kalau jadi pemimpin, ya itu banyak turun ke lapangan, bareng-bareng, kunjungi klien, memberikan contoh. Seneng banget sih yang punya pimpinan-pimpinan dan coach yang seperti tipe si atlet ini. Yang ketiga adalah tipe si motivator. Was, ya. Ini adalah mungkin dulunya si coach model kayak gini pernah jadi instruktur. Ayo, yes you can, lu bisa, ayo dong. Motivator, kebayang gak sih gitu kan? Oke, jadi dalam bisnis ini kalau kita bicara tentang ini tipe coach yang suka ngajarin, suka memberikan semangat, suka jadi trainer. Ayo kumpul nih. Jadi yang main dudukin sini saya menjelaskan dan dia mulai bikin presentasi buat timnya itu, ya. Bisa juga seperti itu. Nah, yang keempat itu si teknisi istilah kita. Nah, ini tipe coach yang lebih telaten lagi dari si programmer. Kalau programmer kan metode, mau si cara gini. Jadi pertandingan selanjutnya ini analisnya kayak begini. Itu kan programmer. Nah, kalau si teknisi ini detail. Kamu gini ya, harus kalau melakukan seperti ini dribblingnya harus 3 kali ya. Jadi betul-betul sangat teknis, detail. Ya. Nah, ini dan dia punya ketajaman yang luar biasa untuk hal-hal yang kecil sih. Jadi ini perfeksionis banget dan biasanya teknisi seperti ini, ya. Maka kalau di dalam dunia bisnis kita ketemulah pimpinan-pimpinan yang sangat penuntut. Ya, mesti begini. Kalau bikin fontnya itu harus ukuran 12 dan harus pakai font jenis ini. Detail oriented ya. Ya. Nah, dia detail banget, ya. Terus berikutnya ada tipe coach yang kita sebut sebagai si pelajar dong. Si pelajar itu coach yang ini coach yang rajin belajar. Ya, punya banyak sertifikat. Panjangan saya tuh coach, saya lulusan itu, si pelajar, ya. Dan punya banyak gelar, punya banyak ilmunya tinggi gitu. Lalu dalam bisnis itu kita ketemu sama pimpinan-pimpinan yang punya banyak sertifikat, lulusan dari mana gitu, ya. Dia punya, hebatnya adalah dia punya banyak teori. Ya, dia punya banyak konsep lah untuk diajarkan hal-hal yang baru kepada timnya, kepada coachnya gitu. Kemudian tipe yang berikutnya juga ada tipe yang kita sebut sebagai si observer. Nah, tipe di observer ini yaitu
namanya juga observer, dia melihat dari jauh, ya, punya helikopter view, dan kadang-kadang tuh mengawasi si atlet itu dari kegelapan. Ya, lihat. Ya di ya, tapi yang menarik adalah tiba-tiba bisa kasih masukan dan make sense gitu. Maka dalam bisnis pun kita ketemu sama pimpinan-pimpinan yang kadang-kadang nggak terlibat, melihat dari jauh, kok kayaknya malah kemana ya? Iya, nggak ada, hilang gitu hilang ya. aja. Tapi tiba-tiba ketika memberi masukan, ternyata make sense gitu. Ternyata si pimpinan ini meskipun nggak kelihatan tapi sebenarnya memperhatikan. Ya, nah ini kita sebut si observer. Nah ada yang ketujuh si presenter. Wah, nah itu tadi ya, coach ini senang menjelaskan, bercerita. Wah, bisa sangat kadang terperinci. Ya, bisa jadi ini sebenarnya dulunya dia guru. Si coach dia mempresentasi gini loh. Dia, jadi kalau untuk para coachingnya ini kalian duduk ya, sini tak jelasin gitu ya. Ini lebih, tapi yang dijelaskan tuh teknis gitu ya, dia senang menjelaskan. Nah, dalam bisnis kita ketemu coach modelnya seperti ini dan bentuk apa? Suka meeting lah, suka memberikan pengarahan yang sifatnya teknis, dan dia memberikan presentasi, slide-nya udah disiapin sama dia dan terangin gitu. Ya. Jadi kalau coachnya atau leadernya suka bikin meeting ya nih Pak Antoni, ini salah satunya nih tipenya. Ya, si presenter. Dan iya sebenarnya sebagai pemimpin tuh seneng banget dia menjelaskan gitu kan. Ini cocok jadi trainer sebenarnya. Ya. Kemudian ada tipe si hakim dong. Ya, tipe ke-8 tipe hakim itu ya itulah. Tipe hakim itu strict, dengan jadwal, disiplin, itu ada kata kuncinya. Pokoknya lakuin. Kalau salah dihukum, kalau benar dapat hadiah. Pokoknya yang seperti itu, model-model seperti itu. Ya. Nah, kalau dalam bisnis kita ketemulah sama pimpinan-pimpinan yang sangat taat dengan schedule, jadwal, ya, segala sesuatu yang ditetapkan, dan pokoknya nggak boleh menyimpang. Kalau menyimpang kasih hukuman. Wah, itu benar-benar kayak seperti hakim lah, ya, punishment-nya jalan, ya. Tipe 8. Nah, tipe ke-9 kita sebut tipe di si profesional, ya. Nah, ya profesional berarti apa sih profesional? Ya udah, saya dibayar maka saya akan melakukan pekerjaan saya, ya. Selama misalnya contoh, kalau dia melakukan coach dari jam 8 sampai jam 12, maka jam 8 jam 12 nggak ada obrolan yang lain. Pokoknya bicara tentang hal itu. Nah, di luar jam 12, nanya coach nggak boleh, nggak boleh. Ini kan jam kita udah selesai dari jam 8 sampai jam 12. Iya. Profesional dong. Iya. Ada sebuah cerita Pak Antoni. Yes. Jadi orang ini lagi belajar bahasa begitu Yes. kan ya, saya nonton Emily in Paris. Oke. Jadi dia lagi belajar bahasa Yes. Prancis gitu kan. Ya udah PDKT kan sama gurunya, sama coachnya. Yes. Oh ya boleh, ayo kita ngopi, kapan-kapan kita ngopi ya, teacher di luar. Oh ya boleh. Tarif saya sekian sejam. Jadi udah oke, ternyata nggak bisa ya kayak gitu. Ada tarif ya. Berarti ini salah satu coachnya ya begitu ya. Profesional kan? ya, You know, benar-benar. meskipun ngopi aja ada tarifnya. Yes. Oke. Ya, betul. Jadi buat dia adalah ya udah saya dibayar sekian, ya udah. Saya akan menyediakan waktu saya untuk kegiatan ini. Ya. Nah, sama kadang-kadang pemimpin juga seperti ini, ya. Bisa jadi ya membela yang bayar dan melakukan sesuai dengan bayaran. Di bisnis kadang-kadang bisa loh terjadi itu, biasanya gini. Kadang-kadang konsultan yang dijadikan coach bisa kan? Kan hitungan jam-jaman. Iya. Wah. Ya jadi coach tapi jam-jaman gitu. Ya, makanya kita sebut si profesional. Nah, ada juga tipe coach yang kita sebut sebagai si sahabat baik. Oke, tar dulu. Ada tipe sahabat baik. Sahabat baik. Dan ada lagi? Terakhir itu coach sejati. Oke, Ya. penjelasannya disimpan dulu Pak Antoni. Yes. Untuk satu sesi terakhir kita jeda dulu Smart Listeners. Yes. Tetap bersama dengan kami dalam program Smart Emotion. Izin ya Pak Antoni ya. Yes. Dan Smart Listeners masih kami tunggu atensi Anda. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional,
dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Sesi yang terakhir Smart Listeners dalam program Smart Emotion. Pastikan bergabung ya. Dan mungkin Anda bisa sharing, ada kira-kira leader Anda ataupun diri Anda sendiri begitu ya, sebagai leader, sebagai coach dari tim Anda, kira-kira di tipe yang mana sih? Tadi sudah diberitahukan oleh Pak Antoni ada kurang lebih 11 tipe begitu ya Pak Antoni ya. Yes, Tadi betul. sudah Pak Antoni bilang ada 8 tipe. Kalau ini di review lagi Pak Antoni, tadi ada 8 tipe. Yang tipe pertama adalah Jadi yang pertama tadi adalah si programmer yang metodis, yang menggunakan metode-metode, dia melihat film pertandingan dan sebagainya, kemudian oke, ini metode yang harus kita lakukan. Yang kedua si atlet yang terjun di lapangan, mungkin dia dulu bekas atlet, hobi banget, jadi pokoknya ikut bermain, ya ikut mengcoach. 3 yang si motivator, tim motivator itu ayo, yes you can, lu bisa. ngedorong ya, Mendorong. Bener. Dan bisnis yang juga ketemu yang seperti itu. 3 yang keempat si teknisi. Teknisi itu yang detail banget ya. Dari telaten ya, melihat hal-hal yang salah. Kemudian yang kelima itu pelajar. Pelajar itu yang teori, dia banyak ilmunya, banyak sertifikatnya. Jadi bagusnya adalah dia juga banyak ilmu yang dibagikan kepada coachingnya gitu. Yang keenam si observer yang betul-betul ngawasin dari jauh, melihat dengan jauh. Ketika dia merasa harus kasih masukan, dia akan terjun dan kasih masukan.
Dan benar lagi biasanya observer ini. Kemudian ada si presenter, wah dikumpulkan lah, dikasih penjelasan, ya itu mantan guru biasanya. Berikutnya ada si hakim, ya 8 itu si hakim itu yang disiplin, tertata, ikutin schedule, kalau salah hukum, itu si hakim. Ya, jadi benar-benar pemainnya biasanya sangat-sangat disiplin. Kemudian yang ke-9 itu yang si profesional. Ya membayar sesuai dengan jadwalnya. Kalau udah di luar itu jangan lagi ngobrolin tentang pekerjaan gitu. Nah, yang ke-10 ada kita menyebutnya si coach yang friendly, si sahabat baik. Jadi ini coach yang ngayomi banget. Di lapangan dia meng-coach, di luar itu udah kayak seperti teman baik gitu, sahabat baik gitu. Ya, jadi bagi si coach ini dia mengutamakan persahabatan, pertemanan. Kan ada juga dalam dunia bisnis yang pimpinan seperti itu, friendly banget, ya, CS banget gitu, ya, sama orang-orang timnya. So itulah ke-10. Nah biasanya, tadi ada ekstra satu yang kita bilang, ini kita menyebutnya sebagai bonus. Itulah si coach sejati. Artinya gini loh, kenapa kita menyebutnya sebagai coach sejati? Kita mengatakan bahwa dari ke-10 ini kita tidak mengatakan mana yang paling baik, mana yang paling jelek. Nah, di yang nomor 11 ini kita mengatakan coach sejati. Kenapa? Karena kita mengatakan bahwa sebenarnya idealnya kalau kita bicara tentang sebuah pertandingan olahraga atau sebuah bisnis nih, pertandingan di dalam dunia bisnis nih, itu butuh kombinasi. Ya, nah si coach sejati ini adalah coach yang bisa menempatkan, aku harus memposisikan apa nih dalam situasi sekarang ini. Ini tim yang berbeda, ini tim yang lain, maka aku juga harus menyikapi secara berbeda. Atau misalnya contoh secara personal lah ya. Ini orang yang berbeda, ini pribadi yang berbeda. Saya nggak bisa paksa nih. Ini paksa nggak jalan nih. Nah dia harus menggunakan seperti apa. Nah ini yang kita sebut sebagai coach sejati. Oh, tahu tempat, tahu waktu, dan bisa menyesuaikan begitu dengan keadaan timnya, begitu ya Pak Antoni. Persis. Oke, ya. Baik. Nah, itulah ke-11 ya. 11 tipe coach begitu ya. Betul. Nah, tentu ini menjadi sebuah idaman ya ketika seorang coach pasti bisa mengkombinasikan tadi ke 10 coach, tipe-tipe coach itu kan Pak Antoni. Ada nggak sih Pak Antoni punya pelatihan atau hal-hal yang Pak Antoni sendiri menjadi coach dari seorang coach ini? Karena kan kalau dikata jadi leader atau jadi coach bawahan kan bisa ngelihat ya helikopter view dan mudah begitu. Tapi kalau jadi coach kan butuh coach juga. Betul. Nah ini ada nggak sih gitu fasilitasnya? Tadi kan saya cerita bahwa Jack Welch aja setiap tahunnya mencari coach untuk belajar gitu ya. Nah jadi kalau kita bicara tentang pembelajaran coach ini, saya punya mau sekaligus juga menyampaikan informasi ini bagus juga para coach belajar gitu, para pemimpin buat belajar. Nah kebetulan di bulan Agustus ini kita dan Agustus dan September sebenarnya kita punya dua program yang sebenarnya related untuk jadi coach. Ya pembelajaran di bulan Agustus yang dalam waktu dekat ini ya tanggal 19 dan tanggal 20 Agustus ya itu coaching for leaders, yang mengajari para leader gimana caranya jadi coach. Sistematikanya, caranya seperti apa, mulai dari mengenali orangnya, mengetahui masalahnya seperti apa, sampai melakukan coach. Itu tanggal 19-20 Agustus. Nah buat para leaders yang merasa, aku kok gak punya ilmunya, you have to learn. Ya, ini pembelajaran yang udah diramu sedemikian rupa 2 hari, Anda akan dapatkan semuanya. Itu 19-20 Agustus. Nah kemudian di bulan September itu pelatihan terakhir kami di tahun ini untuk publik itu tanggal 23 sampai 24 September. Itu NLP for Leaders. Nah di jadi gini, banyak coach yang menggunakan ilmu NLP ini untuk pengembangan orang. Nah buat Anda yang juga tidak tahu tentang NLP, di sini di Smart FM juga banyak guru-guru NLP. Nah sengaja kita bikin program ini 2 hari untuk memang melatih orang supaya bagaimana menjadi seorang leader yang ngerti tentang NLP ya 23-24.
So you have to Oke. join the program. Menarik ini Pak Antoni ya. Dan di program itu apakah nanti juga akan diajarkan? Karena kan coach ini kan berdasarkan pribadinya. Betul. Nah berarti kan kita harus tahu dulu nih diri kita. Kita coach seperti apa sih hingga Ya. saatnya kita bisa berubah atau mungkin bisa lebih baik untuk mengelola tim kita. Itu nanti akan diajarkan juga. Betul, kan? makanya kan di dalam program-program ini akan ada feedback di mana kita mengakses, di mana kita menilai diri kita modelnya seperti apa. Jadi kita punya kemampuan juga untuk melihat, oh saya punya kecenderungan seperti ini, pribadi saya, Nah. ya. Dan di dua program ini kita punya alat assessment. Wow. Yes. Langsung Ya. ikut Smart Listeners. Ya. Kemana hubunginnya Pak Antoni? Paling gampang hubungi Mbak Fani 0812 9805 4929 0812 9805 4929 atau gampangnya telepon aja ke Smart Smart FM. FM. WhatsApp ke Yes. kami ya Smart Listeners. Nanti Betul. akan kami informasikan dua Yes. program, Coaching for Leader sama satu lagi NLP NLP for Leaders. Oke, Pak Antoni. Yes. Ini singkat sekali nih waktu kita sudah 3 menit terakhir begitu ya. Yes. Kira-kira apa hal yang bisa meramu perbincangan kita di kesempatan kali ini seputar Great Business Lesson from Sport Coach? Jadi yang saya ingin katakan kepada smart listener yang kita harus dan bisa petik dari dunia bisnis seperti ini sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin, ya peran kita itu mirip seperti seorang coach di dalam dunia olahraga. Artinya apa? Saya bilang kualitas seorang coach yang penting itu kan harus memiliki 2K. Ya, satu karakter, yang kedua adalah kompetensi. Benar sih seorang coach kan nggak harus yang paling pintar dari atletnya ya. Kadang-kadang atletnya jauh lebih cerdas, lebih luar biasa. Iyalah ya. Tapi seorang coach tetap juga harus mengerti tentang hal-hal teknis. Dengan demikian dia bisa memberikan masukan-masukan yang sifatnya teknis. Dan yang kedua adalah seorang coach itu harus punya kejelian tadi. Melihat blind spot. Blind spot dalam arti seperti yang saya tadi sebutkan. Bisa kekuatannya, juga bisa kelemahan dari si pemain. Artinya di dalam dunia bisnis pun sama. Ini kekuatan dari staff ini, si supervisor ini ada di mana? Kelemahan dia ada di mana? Nah, seorang coach harus mampu melihat itu. Dan yang paling penting adalah sifat fleksibel. Tadi kita menyebut coach sejati itu kan coach yang bisa menyesuaikan situasi, kondisi. Maka di bagian penghujung dari pembelajaran kita ini, mari kita simpulkan tips pada pagi hari ini dengan kata coach. Seorang coach itu kan harus memiliki C, O, A, C, dan H. Coach. C itu apa sih? Pertama-tama adalah seorang coach itu harus meng-create awareness dan trust. Ya, create awareness dan trust itu yang C yang pertama. Jadi seorang coach itu harus membuat si coachingnya atau baik dalam atletnya atau kalau di dalam dunia bisnis itu berarti staffnya itu punya kesadaran, oh iya ya ternyata kelemahan saya begini ini dan sebagainya. Tapi juga harus membangkitkan kepercayaan, itu yang percaya. Berikutnya adalah O itu apa? Observe and assess the coach situation. Seorang coach yang baik dia coach olahraga maupun coach bisnis, dia harus bisa melihat, bisa mengamati dan bisa mengetahui ini kemampuan ada di level mana. Ya, itu kemampuan seorang coach, dia harus memiliki itu. Yang ketiga adalah A. A itu apa? Ask provocative and powerful question. Coach yang baik bukan cuma telling, lu mesti kayak gini, mesti kayak gini. Tapi kadang-kadang justru yang banyak mengubah adalah melalui pertanyaan-pertanyaan yang powerful. Kadang-kadang justru itu yang kadang-kadang seorang coach yang keren itu bukan cuma kasih instruksi, tapi bagaimana melalui pertanyaan yang membuat kita mikir, ya juga ya, kenapa saya nggak kepikir begitu ya? Ya, jadi dia asking provocative and powerful question. Kemudian C berikutnya adalah challenge the process. Nah ini nggak gampang, biasanya gini. Kadang-kadang sebagai pemain atau sebagai staff atau sebagai manager leader sudah tenggelam di dalam comfort zone-nya. Seorang coach ketika datang, dia harus bisa menggoncang dan menarik. Ayo dong, sebenarnya kamu masih bisa meningkatkan dirimu lagi. Challenge the process. Jadi menantang situasi kondisi saat ini. Dan yang terakhir itu kan H. H itu apa? H itu adalah hold accountability. At the end kita bilang coach adalah orang yang berada di luar lapangan. Yang pemain sejati, yang pemain sesungguhnya itu kan pemain-pemain, atletnya. Berarti kalau dunia bisnis itu berarti staffnya, manajernya. Mereka lah yang bermain di lapangan. Maka ujung-ujungnya seorang coach adalah seorang yang tidak menciptakan ketergantungan, tapi bisa memberdayakan akhirnya bahwa bagaimana caranya mereka percaya diri dan memiliki kemampuan.
untuk bertanding, kemampuan untuk menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Makanya dibilang hold accountability at the end, yang akan menentukan adalah si pemain-pemainnya itu. Nah, coach itu, seorang coach yang bagus bisa menanam rasa percaya diri kepada mereka. Jadi itulah coach, kalau kita simpulkan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, tidak membuat atlet atau tim atau staffnya begitu ya Yes. ketergantungan terhadap coachnya justru ya, tapi bisa membuat mereka berdikari dan akhirnya bisa menyelesaikan pertandingan mereka sendiri Yes, di battle waktu pun bisnis ataupun Ya. olahraga mereka begitu ya, hingga akhirnya mereka bisa jadi pemenang. Betul. Oke, terima kasih Pak Yes. Anthony dan terima kasih juga semua listeners untuk Anda yang Yes. sudah bergabung bersama dengan kami. Betul. Silahkan ya untuk yang ingin ikut pelatihan ya, karena ini penting banget ya Pak Antoni ya. Yes. Dan sangat berhubungan dengan topik kita di kesempatan kali ini gitu. Langsung hubungi Mbak Fani tadi atau Yes. langsung bisa hubungi Smart FM. Sekali lagi Yes. terima kasih Pak Antoni. Saya yang terima kasih Mbak Tasya yang pada pagi hari ini dengan penuh semangat, antusias, dan mudah-mudahan dalam beberapa hari ini kita masih menyaksikan Olimpiade Paris. Dan mari kita berharap yang tersisa masih menyumbangkan medali dong buat negara kita. Amin. Kita berikan doa terbaik begitu ya untuk atlet-atlet Betul. kita. Walaupun mungkin nggak bisa dapat medali emas ataupun perak atau perunggu begitu ya. At least mereka sudah masuk Olimpiade begitu. Hello, itu kan Yes, betul. pesta Olimpiade begitu. Ya. Olahraga terbesar di dunia, luar biasa. Betul. Sekali lagi kami ingatkan Anda smart listeners untuk selalu dengarkan program Smart Emotion setiap hari Kamis pagi waktu Indonesia Barat. Saya Tasya Rustama. Dan saya Anthony Dio Martin. Smart Emotion. Salam antusias. You just listened to Smart Emotion with Anthony Dio Martin from Ha Air Excellency. Brought to you by Smart FM Network.